Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam harmoni buat kita semua. Kita bertemu kembali dengan saya Nur Hasanah. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan demokrasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita lanjut, kita bahas tentang pendidikan dan demokrasi. Apa itu pendidikan? Apa itu demokrasi? Kita akan bahas tentang pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga merupakan fondasi bagi masyarakat yang demokratis. Melalui pendidikan, kita dapat membangun individu yang kritis, sadar akan hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai peran pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang demokrasi. Kita bahas pendidikan dan demokrasi. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, pendidikan dan demokrasi. Pendidikan proses yang tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Kemudian demokrasi, suatu sistem yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memahami kedua konsep ini, kita tahu bagaimana pendidikan berperan sebagai sarana untuk membentuk individu yang siap berkontribusi dalam masyarakat demokratis. Contoh penting pendidikan dan demokratis. Di sini pentingnya pendidikan dan demokrasi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran politik. Yang kedua adalah memperkuat partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung demokrasi. Pertama, pendidikan meningkatkan kesadaran politik individu. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat memahami isu-isu politik dan mengambil keputusan yang tepat. Kedua, pendidikan memperkuat partisipasi masyarakat. Data menunjukkan bahwa individu yang berpendidikan cenderung lebih aktif dalam pemilihan umum dalam kegiatan politik lainnya. Terakhir, pendidikan mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan yang merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dalam rangka demokrasi. Kemudian di sini juga dalam pendidikan dan demokrasi ada peranan yang krusial. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator. Yang kedua, guru harus menanamkan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga adalah mendorong untuk diskusi pemikiran kritis. Guru memegang peranan krusial dalam pendidikan demokrasi. Sebagai fasilitator, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, guru harus mendorong diskusi dan pemikiran kritis di kalangan siswa. Dengan cara ini, siswa diajarkan untuk berpikir secara analitis dan mengevaluasi berbagai sudut pandang yang merupakan keterampilan yang sangat penting dalam masyarakat yang demokratis. Yang selanjutnya adalah take
teknologi dan pendidikan demokrasi. Jadi di mana peran teknologi dalam pendidikan, kemudian akses informasi yang lebih luas, kemudian mendorong partisipasi secara online. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan demokrasi. Dengan adanya teknologi, akses informasi lebih cepat dan menjangkau jangkauan luas. Siswa dapat menjelajahi berbagai sumber informasi dan perspektif yang berbeda, yang membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis. Selain itu, teknologi juga mendorong partisipasi online, di mana siswa dapat terlibat dalam diskusi dan aktivitas politik melalui platform media sosial. Ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih terlibat dan sadar akan isu-isu demokrasi. Tentu ini semua, pendidikan dan demokrasi ini ada tantangan yang sangat besar. Dan dari tantangan itu ada solusi. Bagaimana tantangan dalam pendidikan demokrasi, kemudian solusi yang mungkin diterapkan, kemudian peran masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan demokrasi. Tentu saja ada tantangan yang perlu dihadapi dalam pendidikan demokrasi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas pendidikan yang memadai. Solusi yang mungkin adalah meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan untuk guru. Selain itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan demokrasi. Kerjasama antar sekolah, orang tua, dan komunitas yang dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Jadi kita simpulkan, pendidikan demokratis itu adalah pendidikan sebagai kunci demokrasi. Kemudian bagaimana harapan untuk masa depan, kemudian bagaimana kita harus mengajak atau berkontribusi dalam partisipasi dalam demokrasi. Pendidikan adalah kunci untuk membentuk masyarakat demokratis. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Harapan kita adalah semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat maupun individu, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang demokrasi. Mari kita sama-sama berupaya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi. Demikian materi tentang pendidikan demokrasi. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan mendatang. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.